وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di pagi hari menjelang siang. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk dapat kita menjalankan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita, baik di dunia dengan kita mengenal agamanya, dan juga kelak nanti di akhirat dengan kita dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullah wa salamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Hadirin ikhwatal iman wa akhawat fillah, salah satu dari kebaikan yang patut kita syukuri dan senantiasa kita implementasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bentuk rasa syukur kita kepadanya adalah dengan kita bisa mendatangi majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa mendatangkan kepada kita kebaikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, bukan Allah jadikan dia kaya raya, bukan Allah jadikan pula dia tinggi jabatannya, bukan Allah jadikan orang yang dikenal oleh masyarakatnya, bukan. Allah jika menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah jadikan dia faham dengan agamanya, faham dengan batasan-batasan yang enggak boleh dilampauinya. Faham dengan agama tentulah tidak mesti dia menjadi seorang ustadz, enggak. Faham dengan agama enggak mesti dia menjadi seorang ulama, tidak. Jelas bukan hal yang mudah dan barangkali bukan hal yang bisa dicapai oleh semua orang untuk menjadi ustadz, apalagi menjadi ulama. Itu tentu satu kedudukannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada sebagian hambanya dan tidak Allah berikan pada sebagian lainnya. Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faham dengan agamanya, faham dengan batasan agamanya bagi siapa saja, meski dia bukan ustadz, meski apalagi dia bukan ulama. Faham dengan perkara prinsip dalam agamanya, meski dia tidak memahami secara perinciannya, secara detailnya, Pak. Dia faham yang namanya syirik itu ya syirik, tauhid itu ya tauhid. Itulah perkara prinsip. Dia faham bahwa orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah akan memasukkan ke dalam surganya.
Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan sorga atasnya. Itu yang dimaksud dengan faham dengan batasan-batasan agama. Allah mengatakan dalam ayatnya, "May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan haramkan sorga atasnya. Harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga atasnya. Dia pun memahami mana yang halal dan mana yang haram secara garis besarnya, secara prinsipnya. Dia memahami mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, ya. Memahami dalam batasan secara umum perkara-perkara besar dalam bagian-bagian agama tersebut. Meski secara terperinci biarkan ulama yang memahaminya dan yang mengajarkannya kepada kita. Tentu kalau kita dapat atau mampu memahaminya, jelas itu kebaikan. Memahami perkara rinci dalam agama. Oleh karenanya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah jadikan dia faham dengan agama, maka cukup bagi Allah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah jadikan dia nggak faham dengan agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah jadikan faham dengan agama. Dan cukup bagi Allah jika Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, nggak perlu Allah jadikan dia miskin dalam kehidupan, nggak mesti begitu. Apabila Allah menghendaki keburukan, cukup Allah jadikan dia nggak ngerti dengan urusan agamanya. Akan hilang keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Begitulah gambaran orang yang tidak mengerti batasan dalam agama. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah media sosial, ada seorang pemuda yang kurang dari 40 tahun, Pak. Seorang pemuda yang terbilang sangat mapan. Income-nya, penghasilan usaha sangat mapan. Di usia yang relatif masih begitu muda. Asetnya puluhan miliar, simpanannya pun miliaran. Dan yang perlu dicatat, dia nggak punya hutang, Pak. Untuk apa orang punya uang 1 miliar, hutangnya 1,5 miliar, Pak? Tekor yang ada. Bukan punya harta, tekor dia. Dia pegang uang 1 miliar, tapi tercatat hutangnya di bank 1,5 miliar. Dan itu bunga terus berbunga, Pak. Nggak pernah layu bunganya, nggak pernah mati. Bunga bank, satu-satunya bunga yang nggak pernah berhenti, satu-satunya bunga yang terus berbunga, itu bunga bank, Pak. Kalau kita perhatikan bunga, ada masa mekarnya, ada masa layu, dan ada masa gugurnya tuh. Cuman bunga bank doang yang nggak ada matinya, terus sampai orangnya mati, Pak. Ya. Di mana-mana bunga sedap dipandang, Pak, ya, harum wanginya. Ini ada bunga yang bikin sesek, ya, yang bikin sesek banyak orang. Bunga apa, Pak? Bunga bank. Ya. Bikin sesek dada orang, ya, yang sudah, ya, mereka terjerat dengan bunga itu luar biasa, mereka tersiksa. Ini pemuda kemudian, Pak, ini di Indonesia saya cerita. Dia bunuh diri, dia gantung diri, dan dia meninggalkan secarik surat yang menggambarkan bahwa dirinya tidak merasa bahagia dalam kehidupannya. Tidak merasa bahagia dalam kehidupannya. Secara finansial, sangat mapan. Usahanya cukup maju kok. Untuk dia yang berada di usia 40 tahun, Pak, di bawah 40 tahun, sangat maju. Tapi ternyata siapa sangka kalau dia tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.
Apa yang menjadi sebab? Ya karena kosongnya hati dari agama. Kalaulah hatinya dipenuhi dengan agama, Pak, mendapatkan dia berada di antara dua kebaikan sekaligus dalam kehidupannya. Kebaikan agama dan kebaikan harta yang ada di tangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan harta yang berada di tangan orang yang bertakwa kepada Allah dan kebaikan agamanya berada di antara dua kebaikan dia. Ya. Dengan hartanya dan dengan agamanya dia bisa menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah manusia itu. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau kita ingin mengukur sebaik apa diri kita di hadapan Allah, maka alat ukurnya adalah seberapa besar manfaat kita di tengah manusia. Itu Pak alat ukurnya. Ya. Tentu setelah beriman Pak ya. Kita berbicara dalam konteks setelah beriman. Karena banyak orang-orang kafir Pak punya manfaat di tengah umat manusia luar biasa. Coba Anda lihat penemu lampu Pak. Bisakah kita bayangkan betapa besarnya manfaat dia bagi manusia yang hidup di dunia Pak. Penemu lampu. Kita nggak bayangkan, nggak bisa bayangkan bagaimana dunia tanpa lampu Pak. Mungkin bapak-bapak yang lahir tahun 50-an, 60-an, atau 70-an mungkin masih mendapatkan dahulu di desa belum masuk listrik Pak ya. Masih pakai petromas tuh, menjelang maghrib kita pompa dulu. Mungkin antum-antum yang masih muda udah nggak lihat tuh alat-alat begitu ya. Betapa sulitnya harus cari minyak dulu ya, minyak tanahnya pun kadang ya kita harus berpindah dari satu desa ke desa yang lain ya. Belum nanti itu asapnya bikin hitam hidung itu Pak. Orang kalau habis pompa petromas tuh hitam hidungnya itu. Ya karena memang apinya begitu. Betapa sulitnya keadaan di masa itu, di mana penerangan nggak ada, lampu nggak ada, listrik nggak ada. Pak bayangkan berapa besar manfaat orang penemu listrik atau penemu lampu. Penemu lampu muslim atau kafir Pak? Kafir. Apakah dia orang yang paling baik? Sebab dirasakan manfaatnya begitu luas di tengah umat manusia? Tentulah tidak, karena dia tidak beriman. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat tentulah ba'dal iman, setelah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penemu program Microsoft, orang-orang kafir Pak. Kita nggak bisa bayangkan ada laptop, nggak ada di situ Microsoftnya, apa yang terjadi? Hanya elektroniknya nggak bisa dipakai. Ya, meskipun kita beli, tapi kan betapa besar manfaat penemuannya. Apakah dia menjadi orang yang paling baik? Tentulah tidak, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alat ukur seberapa besar, seberapa baik diri kita di hadapan Allah, maka alat ukurnya seberapa besar manfaat kita ada di tengah manusia. Ya, seberapa besar manfaat kita ada di tengah umat manusia. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari menjelang siang ini, tema yang akan kita bahas dan kita angkat terkait ya menapaki jalan mereka. Yang dimaksud dari tema itu mereka yaitu kaum salaf terdahulu. Para pendahulu kita Pak. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi emas yang disebut-sebut Nabi dalam hadisnya. Dan tidak ketinggalan bahkan Allah menyebutkan pula di dalam kitabnya. Meski Allah tidak menyebut identitas,
Allah tidak menyebut satu persatu identitasnya, tidak. Akan tetapi Allah menyebutkan tentang generasi mereka dan tidak ada kemungkinan lainnya. Merekalah yang dimaksud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di tengahku, kata Nabi. Siapa kalau bukan sahabat? Siapa generasi yang hidup bersama Nabi kalau bukan sahabat? Generasi yang ada di sekeliling Nabi-Nya, bersama-sama membela dan menyebarkan risalahnya hingga ke penjuru dunia, hingga sampai ke negeri kita. Di situ ada peran besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah Nabi tidak berjuang seorang diri, akan tetapi beliau berjuang bersama para sahabatnya yang mulia. Dan generasi setelahnya, kata Nabi, tabi'in, dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Begitulah disebutkan bahwa sebaik-baik generasi bagi kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu hal yang patut, menjadi satu hal yang harus menjadi satu hal yang harus satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa pentingnya kita dalam beragama punya teladan, punya parameter, punya standar dalam beragama. Pentingnya beragama punya standar, ada parameter. Sebab coba saja kita perhatikan hari ini keadaan kaum muslimin, Pak. Sebelum media sosial hadir di tengah kehidupan kita, kita merasakan bagaimana terpecah berkeping-kepingnya kaum muslimin sebelum hadirnya media sosial, Pak, ya. Kita merasakan betapa kaum muslimin berkeping-keping, berkelompok-kelompok, mereka menjalankan keyakinan agamanya, mereka menjalankan syariat agamanya sesuai dengan ciri khas yang melekat pada mereka. Diperparah dengan kehadiran media sosial di tengah kehidupan kita, Pak. Pecahnya kaum muslimin, banyaknya ragam pandangan dalam beragama, makin nyata, makin jelas, makin terang, seperti sinar matahari pagi hari ini, Pak. Makin nampak jelas betapa kaum muslimin memiliki cara yang begitu beragam di dalam mereka memahami aturan atau ajaran agamanya. Sangat beragam. Dan kembali kepada ciri khas kelompoknya masing-masing. Ada yang mengatasnamakan Islam moderat, ada yang mengatasnamakan Islam kultural, ada yang mengatasnamakan Islam liberal, ada Syiah, lalu kemudian ada Islam jamaah, ya, ada LDII. Dan masing-masing punya cara pandang terhadap agama beda-beda. Padahal kalau ditanya, Pak, apa pedoman kalian dalam beragama? Kira-kira ada yang jawab selain Al-Quran dan Sunnah, Pak? Kalau ditanya Islam kultural, Islam moderat, Islam liberal, dan berbagai macam bentuknya, kalau ditanya apa pedoman kalian dalam menjalankan agama, kira-kira ada yang menjawab selain dari Al-Quran dan Sunnah? Saya pikir enggak. Semua akan menjawab dengan kompak. Pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun apa yang menjadi masalah? Kalau mereka mengatakan pedomannya Al-Quran dan Sunnah,
Kenapa outputnya beda-beda? Coba aja tanya orang LDII, coba aja tanya orang-orang Syiah. Nggak mungkin mereka menjawab selain dari Al-Quran dan Sunnah. Lantas di mana benang merah? Ya. Yang menjadikan hasil akhirnya berbeda-beda. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa umat wa hadhil umma sataftariku ila salas wa sab'ina firqatan. Adapun umat ini, kata Nabi SAW, akan terpecah berkeping-keping menjadi 73 golongan. 73 ini yang besar, 73 ini yang besar. Kecil-kecilnya Masya Allah lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di masing-masing daerah, wilayah, negeri punya aliran yang begitu banyak. Punya aliran yang begitu banyak. Di Indonesia aja kalau kita hitung satu persatu, Masya Allah mungkin lebih dari 70 kali. Indonesia aja. Ya. Ada yang mulai mengaku nabi, ya. Beberapa waktu yang lalu ada pula yang mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Waliyazubillah, ada yang mengaku Imam Mahdi. Begitulah. Itu yang kecil-kecil kalau dihitung, dijumlahkan, digabung mungkin lebih dari 70 itu. Ya. Memang yang pokoknya itu ada 70-an lebih, 73. Nah, masing-masing berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya lantas di mana benang merahnya sehingga hasil akhirnya berbeda-beda? Ya. Mereka berangkat dari pondasi yang sama, Al-Quran dan Sunnah, landasan yang sama, tapi pada hasil akhirnya berbeda. Benang merahnya adalah ada pada pemahamannya. Itulah yang terjadi ketika masing-masing orang punya cara pandang dalam memahami agamanya, Pak. Apalagi kalau sudah masuk di sana perasaan, selera. Yang kita tahu perasaan antara yang satu, selera antara yang satu dan yang lain nggak ada yang sama. Mungkin bapak-bapak sangat suka dengan bakso, tapi saya biasa aja. Saya lebih suka mie ayam. Saya nggak boleh bilang bakso nggak enak, atau sebaliknya bapak ibu mengatakan mie ayam nggak enak. Ya nggak bisa mengatakan itu. Yang bilang mie ayam enak banyak, yang bilang bakso itu enak banyak. Itulah selera, Pak. Nggak ada parameternya. Itulah kalau kita berbicara sesuatu dengan perasaan, sangat dinamis, tidak stabil. Ya. Karena masing-masing orang punya perasaan, rasa, dan selera yang berbeda. Begitulah dalam beragama. Kalau kita memahami agama, dikembalikan kepada selera dan perasaan masing-masing, maka hasilnya apa yang kita lihat hari ini, Pak? Islam satu, agamanya satu, tapi sangat banyak pemahamannya. Tadi kita mengenal Islam kultural, beda Pak dengan Islam yang modern. Islam kultural beda dengan yang liberal. Judul besarnya tetap satu, Islam. Judul besarnya satu, Islam. Ya. Akan tetapi embel-embelnya itu loh yang jadi masalah. Ada Islam Syiah lah dan lain sebagainya. Ya. Seolah-olah itu Islam hadir dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi serahkan kepada semua orang untuk memahami, kembali kepada selera masing-masing. Seolah-olah begitu. Seolah-olah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam, diserahkan pemahamannya kepada masing-masing orang. Begitu. Padahal dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeragamkan pemahaman terkait dengan Islam, menyeragamkan pemahaman terkait dengan agama Islam. Itu mengapa kemudian dalam hal sholat, kita ambil contoh satu sholat, Pak.
Nabi mengajarkan sholat, tidak Nabi serahkan kepada masing-masing orang, terserah kalian memahami sesuai dengan selera masing-masing. Enggak. Tapi apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hal sholat, Nabi ingin seragamkan, bahwa setiap kali orang sholat, maka sholatnya harus kayak Nabi. Geraknya, tata caranya harus sama dengan Nabi. Ya. Kemudian dalam hal haji, khuzu anni manasikakum. Kalian berhajilah sebagaimana manasik haji yang aku laksanakan, kata Nabi. Nabi ingin seragamkan. Ini merupakan dalil, Pak, bahwa Islam ini hadir bukan untuk difahami dengan masing-masing selera pemahaman orang terhadapnya. Enggak. Islam ini hadir diharapkan memiliki pemahaman dan cara yang sama, seragam, serempak sama. Nabi tidak mengharapkan apa yang terjadi hari ini berbeda-beda, Pak. Ya. Jadi keliru jika seseorang mengatakan, ya, mengamalkan Islam yang penting ikhlas, itu keliru. Maka tidak cukup hanya sebatas ikhlas, ya. Karena ada sebagian orang, ketika kita mengingatkan tentang amalannya yang berbeda dengan apa yang diperintahkan, dengan entengnya dia menjawab, kan yang penting saya ikhlas. Begitu, Pak. Yang penting kan saya kerjakan ikhlas tanpa paksaan. Sekali lagi bahwa agama Islam ini hadir ada standarnya. Ya. Ada ingin diseragamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan standar yang beliau ajarkan kepada para umatnya. Nah, itu satu poin yang harus menjadi perhatian kita, bahwa Islam ini harus dipahami dengan satu pemahaman. Ya. Nggak boleh dipahami dengan berbagai macam bentuk pemahaman, nggak boleh. Nah, pemahaman apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi SAW mengajarkan Islam ini kepada para sahabatnya secara terperinci, Pak, Bu, secara terperinci. Nabi ajarkan secara garis besar dan Nabi ajarkan pula secara terperinci. Ya. Turunnya Al-Quran beliau tafsirkan, hadisnya kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Itulah yang ada. Maka kita yang telah hidup jauh dari zaman mereka membutuhkan hal ini, Pak. Di saat agama ini sudah demikian tercemar, Pak. Agama ini sudah sedemikian tercemar oleh ulah dari sebagian manusia. Tercemar ulah dari sebagian manusia. Ya. Maka kita amat membutuhkannya untuk kembali kepada Islam yang pertama kali dahulu Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Maka di sini pentingnya kita untuk meniti jalan mereka. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas apa alasan kita harus menapaki jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama? Ya. Apa alasan kita menapaki jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami agama? Allah sebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih di 26 tempat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran di 26 tempat dalil yang menjadi alasan kenapa kita harus menapaki jalan mereka. Terlebih Allah sebutkan di dalam surat
Yang minimal kita baca 17 kali itu, Pak. Yang minimal kita baca 17 kali di dalam satu hari kalau kita sholat wajibnya doang. Belum kalau ditambah sunnah. Sunnah itu kalau di total ada 40 kali, Pak. 40 rakaat tuh. Dalam satu hari sholat wajib 17 rakaat, sholat sunnahnya itu 40 rakaat itu, Pak. Itu surat kita baca dalam setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim. Cobalah sejenak kita merenung tentang ayat tersebut. Ihdina, ya Allah, berilah kami petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Barangkali kita bertanya, jalan yang lurus, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam ayat itu? Sehingga kita memohon kepada Allah diberikan petunjuk untuk bisa mengikuti jalan yang lurus itu. Sampai di sini kan belum begitu jelas, Pak. Jalan lurus yang dimaksud apa? Ini surat dibaca oleh setiap muslim, Pak. Apakah dia muslim kultural, liberal, moderat, syiah, atau apapun dia, ini surat dibaca kok. Dalam seharinya minimal 17 kali tuh. Begitu Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Mungkin bertanya kita, jalan yang lurus, yang dimaksud dengan jalan yang lurus apa? Dan siapa orang-orang yang sudah berjalan di jalan yang lurus ini? Tentu kan generasi ke generasi, Pak. Kita sebutkan, singgung tadi di awal, generasi sahabat, generasi emas, ya, generasi emas. Kita baru mau menuju Indonesia emas, ntar Pak 2045 tuh. Dahulu sahabat udah generasi emas. Kita baru mau menuju Indonesia emas, entah terwujud apa enggak, Allahu a'lam. Ya. Ketika mereka membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus, kita bertanya siapa? Maka Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, menafsirkan ayat jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Beliau mengutip sebuah ayat karena hakikatnya Al-Quran saling menafsirkan, Pak, ya. Dan tafsir terbaik dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu tafsir terbaik, Pak. Tafsir yang paling tinggi kedudukannya. Menafsirkan kalamullah dengan kalamullah yang lain. Karena hakikatnya Al-Quran hadir saling menafsirkan, saling menjelaskan. Allah mengatakan begini, al-qari'atu mal-qari'ah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan qari'ah? Itu kan pertanyaan, Pak. Yang kemudian Allah jelaskan dalam bentuk jawaban. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan qari'ah? Qari'ah adalah, kata Allah, yaitu hari di mana manusia berhamburan. Hari kiamat maksudnya. Itu yang dimaksud Al-Quran, dijelaskan dengan Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Di situ, tahukah kalian dengan apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dijelaskanlah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah bagaimana Al-Quran saling tafsir menafsirkan. Dan itu penafsiran yang paling tinggi kedudukannya. Begitu Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim,
Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka, ya Allah. Siapa mereka? Ini kan masih jadi tanda tanya besar nih. Siapa mereka yang dimaksud? Allah menyebutkan dalam ayatnya yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, apa yang terakhir? Wassalihin. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, ini kan kalimatnya sama, Pak. Ulaikal ladzina, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat atasnya. Dari golongan apa? Nabiyyin. Wasiddiqin. Kalau disebut kalimat siddiq, itu puncaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita bicara siddiq, orang-orang yang membenarkan, maka siapakah puncak dari orang-orang yang membenarkan, Pak? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliaulah puncaknya yang dimaksud dengan siddiqin. Tentunya orang-orang yang membenarkan sangat banyak, Pak. Ya, akan tetapi tentu Al-Qur'an berbicara tentang ya sesuatu yang sifatnya paling puncak. Ya, yang paling utama dari siddiqin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasyuhada, siapa syuhada, Pak? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka lah puncaknya para syuhada. Ini merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di atas bukit Uhud. Bukit Uhud ini nggak ada tanahnya, Pak, batu semua. Saking kerasnya, Pak. Kalau Gunung Salak subur, Pak, tanahnya. Bukit Uhud batu semua. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan dengan Utsman di atas bukit Uhud berempat, Pak. Waktu itu gunung Uhud goncang, bergetar dia gunung Uhud. Maka kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya ke gunung Uhud. Kata Nabi SAW, usbut ya Uhud, fa inna alaika nabi wasiddiq wasyuhada wasyahidain. Kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi dan ada Siddiq. Siapa yang dimaksud, Pak? Yang dimaksud Nabi dengan Siddiq siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa syahidain, dan yang dimaksud dengan dua orang syahid siapa? Umar dan Utsman. Bagaimana akhir hidup mereka, Pak? Akhir hidupnya Umar, ada yang tahu akhir hidupnya Umar bagaimana? Dibunuh. Dan dia meninggal dunia karena tikaman. Tikaman di bawah perutnya, Pak. Yang kata Abdullah ibnu Umar, begitu diminumi susu, susunya keluar dari lubang tikamannya, Pak. Maka kata ya para sahabat waktu itu, Umar nggak akan bertahan lama. Ya, sudah terjadi kerusakan yang luar biasa, ditikam. Ya, dan akhirnya meninggal dunia. Ya, dibunuh. Utsman bagaimana meninggal dunia? Ya, dikeroyok, Pak. Dikepung rumahnya oleh massa yang merasa tidak puas dengan kepemimpinannya Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang namanya massa sudah berkumpul, Pak. Ada satu aja provokatornya. Terjadi kekacauan, kegaduhan, gak bisa dihentikan. Itulah yang terjadi. Mereka gelap mata. Mereka tidak lagi lihat, ini Utsman, mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Utsman, orang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ini Utsman, bahkan menikahi dua putrinya Nabi SAW. Orang sudah gelap mata. Ada provokator, udah Utsman masuk ngerangsek ke rumahnya Utsman. Utsman dibunuh secara brutal. Utsman dibunuh secara brutal. Jadi apa yang kita katakan di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri saya petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud Allah isyaratkan adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat padanya.
yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian para sahabat Rasulullah SAW. Itu alasan pertama kenapa kita harus menapaki jalan mereka. Ya karena memang Allah telah isyaratkan dalam Al-Quran, kita harus mengikuti mereka, bukan mengikuti kelompok, ya, ormas keagamaan kita, bukan. Lihatlah apa yang terjadi. Setiap ormas, masing-masing ormas punya ciri khas cara keagamaannya. Yang biru beda dengan yang hijau, yang putih beda dengan yang merah. Itulah yang terjadi. Padahal masing-masing agamanya Islam. Masing-masing kalau ditanya landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itulah yang terjadi. Maka benang merahnya adalah pertanyaannya, dengan apa kalian memahaminya? Seandainya kita memahami agama ini sebagaimana dahulu sahabat memahaminya, maka agama ini hakikatnya satu, Pak. Agama ini hakikatnya cuma satu, Islam. Yang dahulu dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya cuma satu. Karena ulah tangan sebagian manusia sehingga Islam pun berpecah-pecah, sehingga Islam pun berkeping-keping. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus menapaki jalan mereka, karena Allah isyaratkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, yang kalau sejenak kita menafsirkannya dan mengupas surat tersebut, Masya Allah, Pak, ketimbang sekedar kita hanya membacanya. Jadi kalau seandainya itu Al-Quran dibaca dan ditafsirkan maksudnya, luar biasa, membawa manusia kepada petunjuk, Pak. Tapi beda jadinya kalau itu Al-Quran cuma dibaca. Al-Fatihah ini kan salah satu surat yang paling favorit tuh dibaca oleh dalam setiap kesempatan tuh. Dalam setiap kesempatan. Saat bahagia dibacakan Al-Fatihah. Saat sedih kematian dibacakan juga Al-Fatihah. Akan tetapi apakah surat itu membekas ketika mereka membaca? Ternyata tidak. Padahal jika kita hendak mengupas dengan menghadirkan tafsirnya, maka kita akan dapatkan petunjuk bahwasannya, ya, yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat yang lain, tentu saya tidak akan menyebutkan 26 tempat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan betapa kita harus menapaki jalan mereka, tentulah waktunya akan habis. Saya ambilkan beberapa dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ini ayat begitu familiar di telinga kita. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama beriman, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Sampai di situ, Pak, apa yang kita fahami? Siapa yang dimaksud orang yang pertama-tama masuk Islam, Pak? Tentulah fitrah kita akan mengatakan orang yang pertama-tama masuk Islam dan beriman, tentulah para sahabat, Pak. Sebelum Allah perjelas dalam kalimat setelahnya, jika dikatakan pertama-tama kali masuk Islam, tentulah fitrah kita mengatakan dialah sahabat. Apalagi jika Allah katakan minal muhajirin wal ansor, makin jelas lagi. Begitu dikatakan sabiqunal awalun saja kita sudah paham siapa yang Allah maksud. Ditambah muhajirin dan ansor. Ini ansor di sini bukan banser, Pak, ya. Ya. Ini beda ini. Karena ini ayat turun lebih dulu sebelum banser dibentuk, ya.
Mereka hanya mengambil nama, ya. Jadi ketika disebut Muhajirin dan Ansor, maka tidak lagi ada perdebatan. Yang dimaksud adalah ya sahabat Muhajirin dan Ansor, Pak, yang hidup 1400 tahun yang lalu tuh, ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang komitmen mengikuti Muhajirin dan Ansor, Pak, dengan baik, bukan sekedar mengikuti sebatas lip service, Pak. Berapa banyak hari ini kita temukan orang yang memuji-muji para sahabat, menghormatinya hanya sebatas lip service, nggak ada hakikatnya. Hakikatnya jika mereka mencintai sahabat, diikuti dong cara beragamanya. Karena mereka adalah orang yang paling dekat, orang yang hidup semasa dengan nabinya. Orang yang kalau melakukan kesalahan dapat teguran langsung dari nabinya, Pak. Orang yang kalau melakukan kebaikan mendapat apresiasi langsung dengan nabinya. Ya. Itulah kelebihan yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Generasi sahabat kelebihannya tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Setiap kali mereka punya permasalahan, mereka langsung mendapatkan jawaban dari nabinya, Pak. Kalau kita mendapatkan jawaban masih dari orang lain tuh. Tapi sahabat mendapatkan jawaban langsung dari nabinya. Oleh karenanya Allah sebut-sebut mereka dalam Al-Quran, sabiqunal awwalun, sahabat. Memang Allah tidak menyebut satu persatu personalnya, karena memang bukan disitulah pelajarannya, substansinya bukan di situ. Allah cukup menyebut istilah yang mewakili mereka, sabiqunal awwalun, jelas sudah. Ditambah Muhajirin wal Ansor, ya. Maka tidak ada multitafsir di sana. Pastilah Muhajirin, sahabat dari Makkah yang hijrah, Ansor, sahabat yang menolong para sahabatnya yang butuh pertolongan di negeri hijrahnya. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mulai dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman kita masuk di walladzina taba'uhum, Pak. Kita masuk di situ tuh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik loh. Bukan sekedar lip service semata, mengikutinya dengan baik. Berpegang teguh dalam hal akidah, akidahnya akidah para sahabat. Manhajnya para sahabat. Akhlaknya para sahabat. Adabnya para sahabat. Itu yang dimaksud dengan ittiba bil ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dengan baik. Maka apa? Ya, hasil yang Allah berikan, kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah memberikan keridhoannya. Ya, satu kedudukan tertinggi, Pak. Keridhoan Allah itu kedudukan paling tinggi sudah. Allah jika sudah meridhoi hambanya, apa yang baik-baik untuknya Allah berikan, Pak. Apa-apa yang baik-baik untuknya Allah berikan, baik di dunia terlebih di akhirat. Allah kalau sudah ridho begitu. Jadi puncak kedudukan seorang hamba keridhaan Allah sudah. Ya. Allah akan berikan hal-hal baik untuknya, dan Allah akan hindarkan hal-hal buruk darinya. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah memberikan keridhaan dan Allah memberikan garansi jaminan sorga kepada mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya tanpa ujung. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan ya yang sangat besar, kata Allah. Jadi Allah menganggap kemenangan yang besar itu adalah ketika manusia mengikuti dalam agama para sahabat Nabi SAW, Pak. Jadi yang dikatakan oleh Allah kemenangan besar
adalah mereka yang mengikuti para sahabat Nabi di dalam menjalankan agamanya. Itulah alasan kenapa harus menapaki jalan mereka. Ya. Alasannya Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang berikutnya, alasan kenapa kita harus menapaki jalan mereka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Orang-orang yang menyelisihi, kalau tadi orang yang mengikuti jalan mereka, Allah janjikan keredoan di sisinya dan sorga yang mengalir di bawahnya sungai hidup selama-lamanya. Dan Allah memberikan ancaman bagi mereka yang menyelisihinya. Ancaman, peringatan bagi mereka yang enggan meniti jalan mereka. Ya. Allah tawarkan, Allah janjikan kebaikan, Allah ancam juga dengan keburukan. Allah janjikan kebaikan bagi mereka yang meniti jalan para sahabat Nabi, dan Allah ancam mereka yang enggan meniti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menentang Rasul, menentang maksudnya menyelisihinya, Pak. Nabi perintahkan sholat seperti saya, dia sholat mengikuti selera. Itu namanya menentang, Pak. Nabi bilang jangan, justru dia lakukan. Nabi bilang tinggalkan, justru dia terjang. Itulah yang dikatakan menentang. Ya. Nabi katakan haram, dia bilang boleh. Itulah yang dikatakan menentang. Maka Nabi Allah katakan dalam kitabnya, barang siapa yang menentang Rasul, padahal sudah jelas baginya petunjuk. Ini petunjuk sudah jelas, hadisnya sudah ada, penjelasan para ulama sudah gamblang, tapi dia masih menyelisihi setelah perkara ini jelas. Ini perkara bukan perkara samar, Pak, yang orang bisa multitafsir, orang bisa salah paham. Enggak, ini perkara sudah jelas. Nabi menjelaskannya sedemikian gamblang, para ulama mengajarkannya sedemikian terang. Lantas kemudian dengan sengaja dia menentang Rasulnya, ingin menyelisihi, ya, tidak ingin menyamai. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Justru dia mencari jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Dia mencari jalan lain. Ya. Dia mencari jalan yang sesuai dengan selera dan harapannya. Dia mencari jalan yang berbeda dengan jalan orang-orang beriman. Para ulama tafsir menjelaskan, Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ya, menjelaskan terkait dengan firman Allah di atas kalimat yang menyebut sabilil mu'minin. Mereka meniti jalan selain jalannya sabilul mu'minin. Yang dimaksud dengan jalan-jalan orang yang beriman adalah, kata Imam Ibnu Abi Jamrah, para ulama mengatakan, dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Yang dimaksud adalah jalan orang-orang beriman adalah para sahabat. Siapa mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat? Khawarij, Pak. Contoh nyata yang hidup sezaman dengan para sahabat, Khawarij. Yang jelas-jelas mereka meniti jalan selain dari jalannya para sahabat. Mereka mendeklar, Pak. Mereka memproklamirkan, kalau kita punya jalan sendiri, nggak sama dengan jalannya sahabat yang hidup di zaman itu. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah,
yang mendeklar bahwa kita punya jalan sendiri, beda dengan jalannya para sahabat. Itu mengapa dahulu para sahabat berhadapan dengan Khawarij, Pak ya. Mereka konfrontasi dengan para sahabat. Ya. Mereka punya pemahaman sendiri terhadap nas-nas Al-Qur'an. Padahal Pak, orang-orang di tengah mereka, orang-orang yang taat dan orang yang giat, getol dalam ibadah. Orang yang taat dan getol dalam ibadah. Kata Nabi SAW, kalian akan dapatkan kaum. Ini Nabi bilang ke sahabat Pak ya, bukan bilang ke kita orang nih. Nabi bilang begini, kalian akan dapatkan satu kaum yang kalian kalau lihat sholatnya mereka, kalian minder, kata Nabi. Ini kelasnya sahabat Pak. Sahabat minder kalau lihat sholatnya orang-orang Khawarij. Karena terlihat begitu perfect sholatnya. Sholatnya orang-orang Khawarij perfect. Sehingga Nabi katakan kepada sahabat, kalian kalau lihat sholatnya orang Khawarij, kalian minder. Apalagi kita Pak ya. Apalagi kita ya. Kalau saja sahabat minder, apalagi kita ya. Akan tetapi kata Nabi SAW, mereka keluar dari agama seperti anak busur dari panahnya Pak. Seperti anak panah dari busurnya, melesat keluar dari agama. Anda tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi SAW. Yang membunuhnya adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Anda tahu siapa Abdurrahman ibnu Muljam? Dialah guru tahsinnya para sahabat. Guru tahsin sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi dahulu diangkat oleh khalifah untuk mengajari Al-Quran, tahsin, tahfidnya para sahabat. Dan dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib bukan garong Pak, yang kagak pernah ibadah ya, bukan dia begal di pinggir jalan yang gak kenal agama. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib Abdurrahman ibnu Muljam, guru tahsin tahfidnya para sahabat. Dia membaca Al-Quran dengan sangat baik, memahami hukum-hukumnya, tapi dia memilih jalan dalam memahami Al-Quran selain dari jalannya para sahabat. Apa yang terjadi? Dia menghalalkan darahnya orang yang Allah janjikan neraka, Allah janjikan sorga, afwan. Dia menghalalkan darah orang yang Allah janjikan sorga padanya. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang dijamin masuk sorga. Ya. Bagaimana mungkin dia menghalalkan darah mantunya Nabi SAW, suami dari putrinya Nabi SAW? Ya. Artinya mereka punya jalan sendiri. Itulah orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij, mereka punya jalan yang tidak sama dengan jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi SAW. Maka Allah katakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang membangkang, yang menentang Rasul setelah jelas padanya petunjuk, dan dia mencari jalan selain jalan-jalannya para sahabat di dalam memahami agama, di dalam mengamalkan agama, ya, maka Allah akan campakkan mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan. Allah jadikan mereka makin sesat dan makin jauh kesesatannya, berbahaya Pak. Dikhawatirkan orang yang semakin jauh kesesatannya, dia tidak akan kembali ke dalam petunjuk Rabbnya. Orang yang terlalu jauh masuk ke dalam kesesatan, maka makin sulit dia kembali kepada petunjuk Rabbnya. 73 golongan, wasab'una finnar, ya, isintani wasab'una finnar, 72 masuk neraka dan 1 masuk sorga. Yang 1 itu disebut dengan jamaah. Wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabi. Sahabat bertanya, yang dimaksud dengan jamaah siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang dimaksud dengan jamaah adalah saya,
ya, dan juga para sahabat saya, kata Nabi. Jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah, merekalah yang berpegang teguh pada Nabi dan para sahabatnya, ya, berpegang teguh pada Nabi, berpegang teguh pada ajaran Nabi dan juga ajaran para sahabatnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah tadi beberapa alasan, ya, kenapa kita harus, ya, mengikuti jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ada 26 tempat dalam Al-Quran, tapi kita sebutkan hanya 2, Pak, ya. Berhubung waktu kita juga begitu singkat, kita sebutkan 2. Namun yang menjadi penting bagi kita untuk kita ketahui di antara prinsip, ya, prinsip, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa saja. Nah, itu yang perlu kita ketahui, ya, prinsip bagaimana, ya, pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Itu yang paling pertama, prinsip yang harus kita ketahui, Pak. Jadi senantiasa kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, tidak hanya berhenti di situ. Karena setiap orang mengklaim berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Semua orang yang kultural, liberal, semua mereka katakan Al-Quran dan hadis. Cuma ada poin yang ketiga, harus dengan pemahaman para sahabat. Gak boleh sekedar dengan Al-Quran dan hadis tanpa jelas dengan apa dia memahaminya. Karena hari ini banyak manusia mengatakan Al-Quran dan hadis tapi memahami dengan selera hawa nafsunya, memahami dengan nilai-nilai kelompok keormasannya. Itu yang menjadi masalah. Jadi di antara prinsip, ya, ahlus sunnati wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tapi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang kedua, mengagungkan tauhid. Mengagungkan tauhid. Itulah prinsip yang paling utama, mengagungkan tauhid. Kita punya perhatian besar terhadap ketauhidan, terhadap nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kelompok yang kita perhatikan, mereka tidak begitu peduli dengan nilai ketauhidan. Nggak begitu peduli, Pak. Mereka mencampur aduk bahkan antara ketauhidan dan kesyirikan. Syirik mereka bilang tidak menodai tauhid sama sekali, wal iyazubillah. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan para sahabat Nabi SAW, prinsip yang harus kita pegang, kita harus punya perhatian besar terhadap nilai ketauhidan. Kenapa? Sebab amal seseorang dinilai dari ketauhidannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di dalam kitabnya, ya, Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengilustrasikan pentingnya kedudukan tauhid terhadap amal ibadah seorang hamba. Kalau kita bicara amal ibadah, Pak, tentu sangatlah banyak variannya, bentuknya, jenisnya sangatlah banyak. Dan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Setiap orang ketika beribadah, dia berharap diterima. Itulah harapan, itulah impian setiap seorang hamba jika dia beramal ingin diterima. Akan tetapi ingat, syarat diterimanya suatu amal ibadah adalah tauhid. Adalah tauhid. Beramal ibadah adalah alasan kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, agar mereka beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kenapa Allah mengadakan kita dan jin, untuk ibadah. Dan ingat, tujuan ibadah itu tidak akan Allah terima tanpa tauhid. Beliau mengilustrasikan tauhid seperti kedudukan wudu terhadap sholat, Pak. Beliau mengilustrasikan tauhid, kedudukan tauhid terhadap amal ibadah seperti kedudukan wudu terhadap sholat. Ada orang sholat malam
23 rakaat Pak, sholat malam. Seorang diri dia, 23 rakaat. Khusyuk sholatnya. Setiap rakaat panjang bacaannya. Dia setiap rakaat 1 lembar. Ya, 23 rakaat, 23 lembar. Itu udah 2 juz sendiri tuh Pak, dalam semalam. Sholatnya khusyuk, dirinya lama. Bahkan dia sempat menangis dalam sholatnya. Begitu tahiyat akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah, lupa wudu tadi. Kira-kira diterima nggak Pak sholatnya? Lupa wudu dia. Dia teringat kalau dia tadi bangun tidur langsung sholat, nggak wudu dulu. Padahal dia sholat dari jam 2 sampai menjelang subuh. Begitu selesai udah pegel-pegel kaki, ternyata ya Allah belum wudu. Kira-kira diterima nggak Pak? Orang awam pun akan menjawab nggak mungkin diterima. Wong dia sholat nggak wudu. Ya, sebaik apapun sholat yang dia kerjakan, kalau dia nggak wudu, nggak bakal diterima. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawaddo'a. Allah nggak bakal terima sholat salah seorang di antara kalian dalam keadaan dia hadas dan dia tidak berwudu. Seperti itulah kedudukan tauhid terhadap amal ibadah. Meski dia hajinya bolak-balik Pak, lah petugas haji, umrohnya bolak-balik, mutawif dia kerjaannya, punya usaha travel, sholatnya Masya Allah sejak dia mimpi basah sampai 60 tahun kagak pernah bolong. Sedekahnya luar biasa, nggak putus. Berbaktinya ke orang tua diacungi jempol. Tapi dia menyekutukan Allah. Dia pergi ke dukun, bertanya dan mempercayai semua nasihat dukunnya. Dia punya jimat. Dia berdoa kepada kubur. Semua itu akan dienolkan Pak. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, Allah bilang kepada nabi kita Pak, wahai Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah, tapi mungkin nggak Nabi menyekutukan Pak? Ya nggak mungkin. Tapi jika engkau menyekutukan Allah, Allah akan enolkan amalanmu dan kamu akan menjadi orang merugi. Kalau saja Allah tega mengenolkan amalannya Nabi, yang pastinya kan diterima Pak. Nggak mungkin lah ada amalan Nabi yang tertolak tuh. Pasti ikhlas, pasti yang terbaik, pastilah diterima. Kalau saja Allah tega mengenolkan amalan seorang Nabi, kira-kira Allah tega nggak Pak mengenolkan amalan seperti kita orang nih, yang kadang-kadang kalau ibadah semangat tapi banyak kan nggak semangatnya. Yang kadang-kadang kalau beramal soleh ikhlas, tapi kadang-kadang juga banyak nggak ikhlasnya. Kira-kira Allah tega nggak mengenolkan amalan yang seperti itu kualitasnya Pak? Kalau saja amalan seorang nabi Allah bisa enolkan tuh. Allah nggak peduli apakah dia nabi sekalipun, jika dia menyekutukan Allah, Allah enolkan. Itu simpenan pahala haji yang udah sekian kali dienolkan Pak, di-delete. Pahala puasa yang sudah puluhan kali dia laksanakan sepanjang hidupnya, Allah delete. Sholat-sholatnya Allah delete. Nol, bener-bener nol. Itulah mengapa kita harus menjadikan ketauhidan itu perhatian Pak. Karena tujuan penciptaan kita oleh Allah itu jadi sia-sia semua tuh. Ini mengumpulkan pahala kan susah payah. Mudah apa gampang Pak? Susah. Untuk konsisten sholat 5 waktu nggak gampang Pak. Buktinya banyak orang yang nggak sholat. Buktinya banyak orang yang nggak sholat. Untuk bisa konsisten nih kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu anugerah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita bisa mengerjakannya dengan ringan, meski kita harus bersabar. Buktinya betapa banyak orang yang benar-benar ninggalin sholat, Pak. Apalagi yang malas-malasan, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Setelah dikumpulkan susah payah dan sudah mungkin banyak stoknya, dia berdoa kepada penghuni kubur, Pak. Di-delete, di-nolin. Ustadz, kira-kira kalau kita taubat, dibalikin lagi enggak? Enggak. Emangnya antum nulis skripsi, kemudian terhapus, antum Ctrl Z, balik lagi tuh filenya? Enggak. Enggak balik lagi. Dimulai lagi dari nol. Oleh karenanya, mengagungkan tauhid menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian ya mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab ya kesyirikan bisa menghancurkan semuanya. Kesyirikan bisa menghancurkan semuanya. Ketauhidan ini jalan pintas, jalan pintas seorang hamba masuk surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Lau ataitani ibnu Adam," kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam mendatangiku pada hari kiamat, ya, biqurabil khataya, ya, membawa, ya, biqurabil ardi khataya, membawa dosa-dosa sepenuh isi bumi, Pak. Ya. Kalau seandainya anak Adam menghadap Allah kelak nanti, dia membawa maksiat dosa sepenuh isi bumi, Pak. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, ada orang yang maksiatnya sebanyak itu, Pak. Ya, ada orang yang maksiatnya seisi bumi, mungkin setiap nafasnya dia bermaksiat kali, Pak. Kalau ternyata dosanya seisi bumi, mungkin setiap nafas dia bermaksiat sama Allah. Ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam menghadapku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh isi bumi, summa laqitani la yusyrik bi syai'an, akan tetapi waktu itu dia menghadap sama sekali tidak ada satupun dosa kesyirikan. Kalaupun ada maksiat seisi bumi, akan tetapi enggak satu pun dia pernah menyekutukan Allah. Summa laqitani la yusyrik bi syai'an la ataituha biqurabil ardi maghfirah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan berikan padanya seisi bumi juga pengampunanku, kata Allah. Jadi dosanya seisi bumi, tapi Allah berikan ampunan juga seisi bumi. Ya, sama dengan berapa, Pak? 0, impas, selesai. Ya, dihapus dosa-dosanya. Nah, tauhid merupakan jalan pintas. Ya, merupakan jalan pintas. Apalagi disebutkan dalam hadis bitaqah. Hadis yang menjelaskan ada catatan dalam sebuah kartu, Pak. Catatan dosa-dosa. Ya, catatan dosa-dosa di dalam sebuah kartu, di mana catatannya sejauh mata memandang, setiap kartunya catatan dosanya sejauh mata memandang. Dan dia memiliki 99 kartu, Pak. Satu kartunya berisi catatan dosa sejauh mata memandang, dia punya 99 kartu. Lantas kemudian ada satu kartu sakti. Kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Begitu ditimbang yang 99 dengan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, lebih berat satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Tentu dengan konsekuensi, Pak, ya. Bukan sekedar la ilaha illallah, kita sebut kalimat tauhid tanpa dia memahami dan bisa menghayati, mengamalkan, mengimplementasikan kandungan di dalamnya, bukan. Tentunya dia mengucapkan kalimat tauhid dan dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah prinsip, ya, prinsip dari, ya,
dari ahlus sunnati wal jamaah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan silahkan. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seseorang tidak salat itu kufur? Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka adalah dalam hal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Apabila seseorang meninggalkan salat karena dia memang mengingkari hukum wajibnya, diketahui bahwa salat fardu itu wajib, dia bilang, siapa bilang wajib? Nggak wajib. Kita sekarang ada di fase Makkah, bukan fase Madinah. Itu kan yang ada di sebuah pondok pesantren besar, Pak, yang mengatakan di mana-mana pondok pesantren kalau sholat 5 waktu, masjidnya kan membludak, Pak. Masjidnya meludak, luber-luber, sholat bukan subuh doang, sholat 5 waktunya. Gimana nggak ngeluber? Kalau sholat di kamar dihukum santri, makanya nggak ada pilihan mereka ke masjid sudah. Ya, itu di pondok itu begitu sholat 5 waktu sepi masjidnya. Lah, ini pondok muridnya katanya puluhan ribu. Tapi ternyata begitu sholat 5 waktu, masjidnya sepi, kosong. Begitu ditanya dengan ringannya mengatakan, siapa bilang sholat 5 waktu wajib? Sekarang kita ada di fase Makkah, bukan fase Madinah. Dengernya aja kita keder, Pak. Apa maksudnya masa Mekah Madinah? Hari gini bahas fatrah Makkah, fatrah Madinah, keder mahaminnya. Ya, tanda-tanda aliran sesat tuh begitu tuh, sulit difahami. Ya, kita udah tahun 2024, Pak, masih bahas fase Makkah, fase Madinah, sehingga mereka mengatakan sholat nggak wajib. Nih, orang yang mengingkari hukum wajibnya sholat, para ulama sepakat mereka kafir. Para ulama sepakat mereka kafir. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dia masih meyakininya sholat wajib itu, sholat fardu itu wajib. Saya nggak kerjakan karena malas. Ya, karena nggak sempat dan lain sebagainya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak kafir, namun hanya fasik. Pak, fasik. Sebagiannya menganggap kafir. Fasik juga ada konsekuensinya. Ya, kalau nih tercatat, Pak, ya, karena ini aturan ini nanti aturannya terkait dengan pengadilan resmi, Pak, ya. Jadi aturan ini bukan ditegakkan oleh individu orang, tapi memang di bawah otoritas negara. Jadi dicatat. Kalau di dalam negara Islam yang memberlakukan aturan ini terhadap kaum muslimin, mereka dicatat. Mereka ninggalin sholat. Alasannya ditanya dulu apa. Jika alasannya mereka mengingkari hukum wajibnya, maka pengadilan mengeluarkan vonis si fulan kafir. Berarti apa? Tidak sah sembelihannya. Itu konsekuensinya. Kalau dia hendak melamar wanita dan ingin menikah di KUA, KUA nggak bisa mengijabahinya, Pak. KUA akan periksa dulu statusnya orang apa. Oh, ternyata dia pernah berurusan meninggalkan atau mengingkari hukum sholat. Pengadilan mengatakan ini kafir. Oh, berarti nggak boleh menikah, ini kafir, non muslim. Ya, nggak bisa juga diterima persaksiannya dan lain sebagainya. Konsekuensinya begitu. Nah, orang-orang fasik juga nggak boleh, Pak. Nggak boleh dia menjadi saksi, ya, dari akad pernikahan nggak boleh. Jadi misalkan ada dua mempelai, contoh mempelai wanita bawa saksi, ini saksi pernikahan saya, laki-laki ini saksi pernikahan saya, sama KUA dicek datanya, dua orang saksi ini dicek, ada masalah nggak?
Begitu dicek di data, oh keluar, oh ternyata pernah divonis oleh pengadilan, ini orang fasik karena dia nggak mau sholat. Maka KUA nggak bisa menerima persaksiannya. Oh, cari saksi lain. Ini nggak bisa. Orang ninggalin sholat kayak gini nggak boleh. Nggak boleh jadi saksi, nggak diterima. Nah, jadi begitulah khilaf di kalangan ulama terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat itu kafir jika dia tinggalkan secara malas-malasan, dan sebagian lagi berpendapat dia hanya fasik. Allahu a'lamu bishawab. Akan tetapi saya lebih condong bahwa orang yang meninggalkan sholat ya terus menerus dengan sengaja, dia kafir. Ya, dia kafir. Bagaimana jika dia tidak sengaja mengakhirkan? Ya, jika sesuatu yang tidak sengaja mengakhirkan sholat, maka tidak mengapa tentunya. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Baik, barangkali cukup. Silakan Pak. Baik, yang pertama terkait dengan fenomena banyaknya pertumbuhan atau orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, namun justru mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ciri khas dalam menjalankan agamanya. Bagaimana dengan mereka? Yang pertama, bahwa kewajiban para mu'allaf itu adalah belajar. Ini kan yang ada, bukan semua ya. Sebagian kita saksikan mereka mu'allaf tapi minim sekali belajar. Orang yang sejak lahir Islam saja harus belajar kok agamanya. Bagaimana dengan orang yang baru saja masuk Islam? Terbuang sekian puluh tahun waktunya ya dari perhatian dia terhadap agama Islam. Maka kewajiban pertama bagi mu'allaf adalah belajar agamanya. Nah, fenomenanya adalah mereka masuk Islam, menyatakan keislamannya di ormas ini, di ormas itu, dan lain sebagainya, tanpa diimbangi dengan menuntut ilmu agama. Tanpa diimbangi dengan menuntut ilmu agama. Akhirnya apa? Ya, mereka mencukupkan diri dengan tempat di mana mereka menyatakan keislaman. Padahal kalau seandainya dia berusaha terus mencari tahu dan belajar tentang agama, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kami berikan jalan-jalan kami adalah orang yang memang bersungguh-sungguh berjuang, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Itulah orang-orang yang akan diberikan jalan-jalan Allah. Ini masalahnya kan, mereka apa? Mu'alaf tapi mencukupkan diri dengan tempat yang dia menyatakan keislaman. Belajarnya sangat minim, semangatnya sangat rendah. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan fenomena penolakan, penentangan dari sebagian orang yang memiliki gelar-gelar akademik yang tadi disebutkan terhadap manhaj ini? Ya jelas mereka masuk dengan apa yang Allah katakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mencari jalan selain jalannya para sahabat. Itu mengapa kemudian kita patut bersyukur, Pak, atas hidayah ini. Sebab ini hidayah Allah berikan sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak orang yang mencarinya, tapi Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita syukuri dengan terus kita belajar. Pertanyaannya, apakah dia masuk dalam firman Allah ya, ma'isyatan dongka, hidup yang sempit? Allahu a'lamu bishawab. Itu perlu kita buka lagi tafsirnya untuk kita pastikan apakah masuk dalam kategori itu. Allahu a'lam bishawab.